Pernah kepikiran nggak apa hubungannya nonton konser musik sama kesehatan otak kita nanti pas tua? Ternyata hubungannya itu jauh lebih erat dari yang kita bayangin loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng salah satu indera kita yang paling keren, tapi sekaligus paling rapuh ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi, ini tuh bukan soal penyakit menular atau apa. Tapi, ini adalah krisis kesehatan global yang terjadi diam-diam dalam sunyi. Dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kebanyakan orang sadari. Coba dia lihat angka ini. 1,5 miliar. Wow, ini bukan sekedar statistik ya. Ini adalah jumlah orang yang sekarang ini hidup dengan gangguan pendengaran. Dan parahnya lagi, WHO bilang angka ini bisa-bisa melonjak sampai 2,5 miliar di tahun 2050. Kebayang nggak sih skalanya? Gede banget. Nah, ini dia bagian yang paling bikin merinding. Menurut Dr. Stankovic, masalahnya tuh bukan lagi sekedar soal volume suara. Bukan. Ini soal menjaga kesehatan otak kita. Kehilangan pendengaran itu ternyata sama aja kayak kita ngebuka pintu buat resiko demensia. Serius. Oke, sebelum kita bahas risikonya lebih jauh, kita harus paham dulu nih. Kita perlu apresiasi betapa luar biasanya cara kerja telinga kita. Ini tuh sebuah keajaiban rekayasa biologi yang super presisi. Coba deh bayangin prosesnya. Sesuatu yang cuma getaran di udara bisa berubah jadi makna di dalam otak kita. Dan semua itu terjadi dalam sekejap mata. 5 langkah super cepat inilah yang jadi jembatan antara dunia luar sama persepsi kita. Prosesnya mengubah gelombang mekanis jadi sinyal listrik yang bisa dibaca sama otak. Keren banget kan? Nah, ini yang paling gila. Pusat dari semua keajaiban ini namanya koklea. Ukurannya itu nggak lebih dari besar dari koin 100 perak. Kecil banget. Tapi, organ supermungil ini bisa mendeteksi gerakan yang lebih kecil dari satu atom hidrogen. Luar biasa sensitif. Nah, karena saking sensitifnya, dia juga jadi luar biasa rapuh. Oke, kita lanjut ya. Nah, ngomong-ngomong soal rapuh tadi, mari kita lihat gimana kerapuhan ini jadi titik lemah kita di tengah dunia modern yang jujur aja bising banget. Kunci buat ngerti tabel ini adalah skala desibel itu bukan matematika biasa. Gini deh, setiap kelaikan 3 desibel aja, itu artinya kekuatan suaranya berlipat ganda. Jadi pas kita lagi asyik nonton konser, telinga kita itu cuma punya waktu aman kurang dari 2 menit. Serius, kurang dari 2 menit sebelum kerusakan permanen mulai terjadi. Pasti pernah kan ngalamin ini? Abis dari konser, telinga rasanya berdenging, atau suaranya kayak ketutup gitu. Kita seringnya nganggap remeh kan? Mikirnya, udahlah besok juga balik normal lagi. Ternyata, pemikiran kayak gitu salah besar. Para ilmuwan sekarang menyebut fenomena ini gangguan pendengaran tersembunyi. Maksudnya apa? Walaupun dengingnya hilang dan pendengaran kita kayaknya normal lagi, di tingkat sel, di sambungan sarafnya, udah terjadi kerusakan. Dan itu permanen. Ini kayak luka tak kasat mata yang bakal ada di sana selamanya. Oke, cukup ya bagian serem-seremnya. Kabar baiknya adalah solusinya itu ada di tangan kita sendiri. Dan ternyata caranya simpel banget buat ngelindungin sistem yang luar biasa ini. Dan tebak, siapa pelaku utama kerusakan pendengaran di era kita sekarang? Sesuatu yang mungkin banget lagi Anda pakai sekarang buat dengerin penjelasan ini. Nggak perlu aplikasi canggih atau alat ukur segala macam, aturannya simpel banget. Kalau orang di sebelah Anda bisa dengar apa yang lagi Anda dengerin, itu artinya volumenya udah pasti kekencengan. Simpel kan? Nggak ada tawar-menawar. Jadi ada 2 strategi utama yang terbukti secara ilmiah. Pertama, yang paling jelas, pakai penyumbat telinga. Anggap aja ini tameng fisik. Kedua, nah ini yang menarik, suplemen magnesium. Mungkin kedengarannya aneh, tapi studi menunjukkan magnesium itu bisa bantu melindungi telinga dari dalam, kayak pelindung internal gitu buat sel-sel rambut yang sensitif itu. Dan tentunya nggak harus selalu dalam bentuk pil suplemen ya. Cara terbaiknya ya dari makanan. Coba deh pastiin makanan-makanan ini lebih sering ada di piring Anda. Anggap aja ini investasi yang enak buat kesehatan pendengaran jangka panjang. Sekarang kita sampai di titik paling penting dari semua ini. Karena dari awal kita tuh sebenarnya bukan cuma ngomongin soal telinga loh. Ini semua muaranya ke otak kita. Tahu kan denging di telinga yang namanya tinnitus itu? Ternyata itu tuh bukan suara sungguhan dari telinga. Itu adalah suara hantu yang diciptakan oleh otak kita sendiri. Kenapa? Karena otak gak lagi menerima sinyal suara yang cukup, jadi dia berusaha mengisi kekosongan itu.
Ini bukti nyata kalau otak dan telinga itu satu tim yang solid. Kutipan dari Helen Keller ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dia mengingatkan kita kalau pendengaran itu adalah indera sosial. Kehilangan pendengaran itu bukan cuma soal kehilangan suara, tapi kehilangan koneksi dengan orang lain. Dan kita tahu, isolasi sosial itu salah satu musuh terbesar bagi otak yang sehat. Jadi lain kali Anda mengecilkan volume headphone, atau saat Anda memakai penyumbat telinga di konser, coba deh ingat ini. Anda itu bukan sekedar melindungi telinga, Anda sedang melindungi otak. Anda sedang menjaga ingatan, dan yang paling penting, Anda sedang mempertahankan koneksi Anda dengan dunia dan orang-orang yang Anda cintai.